259. Kapan para murid tidak kawin dan kapan harus kawin? Murid tidak patut menyibukkan dirinya di awal tugasnya dengan kawin. Bab yang menjelaskan kalau ada fasal yang baru, awali dengan kalimat bab yang menjelaskan kapan para murid tidak kawin dan kapan harus kawin, ya. Kecuali kalau diputus di tengah jalan pembahasan ilmunya, baru langsung dibaca. Silakan. Bab yang menjelaskan kapan para murid tidak kawin dan kapan harus kawin. Murid tidak patut menyibukkan dirinya di awal tugasnya dengan kawin, karena hal itu mencegahnya dari beribadah kepada Allah Ta'ala dengan penuh semangat. Naam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bab yang menjelaskan kapan para murid dianjurkan untuk menikah atau kawin dan tidak menikah atau tidak kawin. Pertama yang harus kita pahami sama-sama bahwasannya pernikahan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad, dan merupakan syiar para aulia as-salihin. Sebagaimana yang disabdakan, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu bagian daripada sunnahku, kata Rasul. Siapa orang yang tidak atau yang menjauhkan dirinya, menghindar daripada pernikahan atas dirinya, maka orang tersebut bukan bagian dari golonganku. Mau ke golongan mana kalau keluar dari golongan Nabi, ya. Cuma hanya saja di dalam pernikahan, siapa yang harus menikah, ada yang mesti menikah, ada yang mesti segera menikah, tapi di sisi lain juga ada yang tidak menikah atau diakhirkan menikah. Disinilah Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, jika dia seorang murid, para penuntut ilmu, sejatinya para penuntut ilmu, ya, dia masih belajar, dia masih mendalami ilmu, dikatakan tidak patut menyibukkan dirinya di awal tugasnya dengan kawin. Awal tugas maksudnya di masa-masa dia masih menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban, keharusan, menjadi suatu yang penting. Karena dengan ilmu dia bisa tahu bagaimana cara di dalam pernikahan serta tujuan daripada pernikahan tersebut, ya. Dan nikah itu pada intinya adalah satu lahan ibadah yang Allah bentangkan bagi setiap kaum laki dan perempuan, minal mu'minin dan mu'minat, tidak daripada selain orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman pada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pernikahan hanya sebatas pernikahan. Beda bagi kita umat Islam, ya, karena ada jaminan dari Rasulullah, ya, terhadap perkara pernikahan, ya, atau membangun rumah tangga, semua memiliki nilai ibadah. Jika dia betul di dalam berniat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat, ya, hadisnya ma'ruf, seringkali kita dengarkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasuli. Siapa orang yang berhijrah untuk mendapatkan Allah dan Rasul, maka dia yang berhijrah ini, orang tersebut
pasti akan mendapatkan dalam hijrahnya Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi ada orang yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Awi mar'atin yang kihuha, atau tujuan hijrahnya menikahi wanita yang dia ingin nikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya apa yang didapatkan? Dunia yang dikejarnya, atau sebatas wanita yang dinikahkannya, yang dinikahi olehnya. Maka dari itu penting peranan niat ketika kita ini menikah. Apa yang harus kita tanamkan di dalam niat kita sebelum akdun nikah? Ya, di sini para ulama mengajarkan daripada banyaknya niat-niat menikah, diantaranya apa? Mendapatkan mengharap ridho Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjaga keturunan umat manusia, memperbanyak anak, ya, supaya dibanggakan pada hari kiamat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemaluan dari yang dikatakan perbuatan zina atau diharamkan Allah, menjaga pandangan, ya, menjaga anggota tubuh, kemaluan dan seterusnya, daripada niat-niat salehah, niat-niat baik sebelum kita melangsungkan akdun nikah, ya. Nah, namun untuk bagi orang yang masih menuntut ilmu, hendaknya dia tidak disibukkan dengan urusan menikah. Fokus sudah dengan ilmunya, fokus sudah dengan menuntut ilmu, belajarnya, ya, hingga dia betul-betul menyanggupi untuk membentuk satu rumah tangga, barulah dia menikah. Karena hal itu mencegah dari beribadah kepada Allah. Ya, lagi tengah-tengah menuntut ilmu, pikiran mau menikah, tercegah sudah ibadahnya. Ya, terhalang dengan menikah, karena orang yang udah menikah mesti dia disibukkan akan perkara dunia. Di sisi lain tanggung jawab dan kewajiban. Nah, bedanya kalau dia sudah mempunyai dasar agama yang kuat, paham, ya, baru dia mengerti dan menikah. Ya, sekalipun dia disibukkan dengan urusan dunia, paling tidak ini hamba tidak kosong. Jadi tidak ada pada dirinya kecuali pondasi-pondasi yang sudah memperkuat. Ya, untuk apa? Perjalanan kehidupan dan kelanggengan rumah tangganya. Tamam. Ini ibadah, menikah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang sudah punya pondasi, sudah punya modal, bukan modal finansial saja, modal agama utama, karena itu tanggung jawab, ya. Istri itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apa banyak orang yang cuma memberikan kesenangan, kebahagiaan yang sesaat dari finansial, dari materi, dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk mengenalkan, mendekatkan istrinya kepada Allah, memberitahukan siapa tauladan istrinya. Nah, lihatlah keadaan mereka, ya, mereka dimanjakan dengan perkara dunia, ya, terhadap istri yang wanita yang dinikahi, ya mereka hanya mendapatkan itu, mendapatkan dunia dalam hijrahnya, mendapatkan wanita yang dia nikahi dalam hijrahnya, ya. Jadi lupa dengan apa yang mesti dia lakukan terhadap istrinya. Dibiarkan istrinya keluar membuka aurat, dibiarkan istrinya berbaur dengan laki-laki yang tidak ada ikatan mahram dengannya. Nah, itu bahaya, karena yang mempertanggungjawabkan itu semua adalah suami terhadap istrinya, ya. Makanya fokuslah di dalam menuntut ilmu, ya. Setelah ada pondasi yang kuat dan kamu merasa mampu, boleh menikah, bahkan sangat dianjurkan menikah, ya. Ada gambaran orang yang tidak mau menikah sama sekali, sampai wafat, sampai meninggal nggak menikah. Contohnya siapa? Imam Nawawi, ya. Al-Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Bantani, Imam Abu Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, ulama besar, meninggal umur 38 tahun, ya. Tidak menikah beliau, meninggal dalam keadaan. Tapi siapa yang tidak mengenal dan mendengar nama beliau, ya. Yang pengarang kitab Arba'in Nawawi ada Imam Nawawi, yang mencarahkan Sahih Muslim, hadis Nabi Sahih Muslim syarah Imam Nawawi, ya. Ulama terkemuka, ya, ulama betul-betul alim, ya. Sampai-sampai waktu untuk menikah bukan menjadi prioritas.
Ya, bukan tidak ditawarkan, tapi beliau merasa kekhawatiran, takut tidak bisa mempertanggungjawabkan. Dan memang orangnya sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan dakwah Rasulullah, ya, sampai tidak sempat untuk memikirkan hal seperti itu. Ya, itu beda lagi orangnya. Ya. Baik, demikianlah dikatakan Abu Sulaiman Darani, barang siapa murid thalabul ilm kawin, ia pun telah condong kepada dunia, mau tidak mau sudah. Mesti yang seperti itu. Dan kita semua merasakan, mau penuntut ilmu atau di luar konteks penuntut ilmu. Ya, tapi alangkah baiknya bagi masa-masa mereka yang menuntut ilmu, ya, dia selesaikan daripada ta'limnya, ya, baru setelah itu menikah. Beliau berkata pula, tidaklah kulihat seorang murid yang sudah kawin tetapi tetap dalam keadaan semula, artinya menuntut ilmu. Gitu. Ya, jangankan para penuntut ilmu, dengan yang sudah menikah disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Yang contoh di hadapan kita pun banyak yang masih bujang aktif setelah menikah saat ini. Itulah jarang sudah turun majelisnya. Ya. Nggak tahu kemana dia, sibuk kah, capek kah? Oh pasti sudah itu dengan kesibukan dunia yang menghantui di depan matanya. Belum menikah aktif majelis khidmat, doa minta cepat jodoh. Tiap majelis niatnya pengen cepat jodoh, ketemu sama Habib, doakan cepat jodoh. Allah kasihkan jodohnya, hilang dia. Nggak ada lagi nongol sama sekali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Memang sudah seperti itu. Ya. Nah, tapi beruntung orang yang tetap dengan komitmen dirinya, punya prinsip, ane belum menikah, ane setelah menikah sama seperti ane belum menikah, tidak menggugurkan tidak membuat down semangat ane untuk menghadiri majelis ibadah menuntut ilmu. Masya Allah, ya, bahkan dia tuntun istri barunya itu untuk menuntut ilmu, hadir ke majelis, dekat dengan ulama, khidmat dengan Nabi Muhammad SAW, khidmat dengan dakwah Nabi Muhammad. Oh ya khair rajul, sebaik-baik suami yang seperti itu. Nah, tapi kalau menghilang, inilah masuk ke dalam yang dimaksudkan kalimat, berapa banyak murid yang sudah kawin, setelah kawin tidak dalam keadaan seperti sebelum kawin. Taib. Jika engkau mengkiaskan dirimu dengan Rasulullah SAW, maka engkau telah menempuh jalan yang salah. Karena Nabi SAW tidak dilalaikan oleh dunia dan akhirat serta segala isinya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma zagal basar wa ma tagha. Artinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Quran surat An-Najm ayat 17. Iya, masa juga kita mau mengkiaskan diri kita sama dengan menyamakan diri kita dengan Rasul? Siapa kita? Ya. Nabi itu tidur aja nggak batal wudhu, beda dengan tidur kita. Kita tidur terlentang, tengkurap atau mereng dan lain sebagainya, batal wudhu kita. Tapi mereka para nabi tidak. Nabi kita Muhammad tidak batal. Kenapa? Mata boleh terpejam tapi hati tetap bangun. Nah, adapun kita la mata wala hati, semua menjem. Makanya wudhunya kita batal. Ya. Tidak bisa mengkiaskan diri kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Salah kalau seperti itu. Apalagi kalau menambah istri alasannya bawa Nabi lagi. Ya, nikah lagi sunnah Nabi. Ya, ini alamat kena ketok palanya nih, palu dari gabus. Ya, jadi sunnah Nabi. Bilang aja udah aku dirimu pengen nikah, udah selesai, kagak usah bawa sunnah Nabi. Nggak bisa menyamai diri kita dengan Nabi. Nabi kenapa tidak terbatas istrinya? Allah kasih kemuliaan kekhususan seperti itu. Ada li tasyri', untuk terbentuknya hukum agama, ya, syariat bagi umatnya setelahnya. Dan Nabi dijodohkan Allah dengan wanita-wanita yang cerdas, bukan sembarangan wanita. Pinter-pinter istri Nabi. Ada yang dari sisi kesabarannya yang kuat sebagai contoh.
ya. Ada yang hafalannya kuat. Nah, karena semua itu orang akan bertanya setelah wafat Nabi, ya, dari apa yang disampaikan hadis-hadis atau firman Allah berkisaran tentang hukum syariat kepada siapa lagi? Kepada istri-istri Nabi. Ya. Makanya bukan Nabi itu menikah karena hawa nafsu. Nabi kita Muhammad itu diberikan kecintaan yang umumnya didapatkan oleh kita. Apa? Salah satunya kan wanita, perempuan. Bukan berarti Nabi seperti kita manusia. Itu perbedaannya. Beda kalau dikasihkan kecintaan sama Allah, sesuatu yang disuka oleh kita laki-laki. Ya. Ada 3 perkara itu. Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad kecintaan, maksudnya supaya tahu nih yang dikejar sama kaum laki-laki, yang diinginkan umumnya kaum laki-laki dan perempuan. Nah, salah satunya adalah wanita, ya, menikah, bukan karena hawa nafsunya, tapi diberikan kecintaan supaya Nabi bisa mengetahui, ini loh yang laki-laki pada inginkan. Ya, diinginkan ke umumnya, bukan para nabi, umumnya manusia. Ya. Nah, Nabi tidak tahu apa-apa dalam hal itu, dikasihkan sama Allah supaya tahu. Karena Nabi tidak dilalaikan oleh dunia dan akhirat. Ya. Menikah Nabi, mau banyak istri Nabi sekalipun, tidak lalai daripada istri-istri beliau dan anak keturunan beliau, bahkan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilalaikan oleh Allah dengan sesuatu apapun. Jika begitu, betapapun engkau dikuasai syahwat, engkau harus berpuasa, menahan lapar dan haus, serta tidak tidur di malam hari. Jika melampaui batas di luar kebiasaan dan tidak dapat memelihara mata, maka sesuai dengan keadaan tersebut, ia wajib menikah hingga menjadi tenang. Nah, ini alasan yang berikutnya, ya, yang kedua. Udah gak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya, bahkan sudah diambang perbuatan yang dimurkai Allah terhadap lawan jenisnya, wajib menikah dalam hal ini. Kalau tidak seperti itu, khawatir nanti terjadi perbuatan yang tidak diridhoi sama Allah. Ya. Mata tidak bisa lagi dia pertahankan, ya. Setiap melihat pasti terbayang dan lain sebagainya. Ini kan yang didapati kita umumnya manusia, baik itu dari laki-laki dan perempuan. Ya, ini menunjukkan bahayanya penyakit mata nih. Bukan sakit mata, penyakit nih mata. Karena dia ngerekam semua yang dilihat. Telinga, mata, ya sama. Telinga mendengar langsung terekam di akal. Ya, di kepala. Mata melihat, ya begitu juga langsung terekam di kepala. Ya. Bahkan apa yang menyebabkan orang berangan-angan tinggi angan-angan, kalau bukan faktor apa yang didengar, mesti faktor apa yang dilihat. Pada umumnya apa yang dilihat. Nah, kamu pulang dari majelis lihat ada orang naik Lamborghini, pasti angan-angan pengen punya. Mulai tinggi mimpinya. Ya. Kamu pengen melihat motor bagus, pengen. Kamu ngelewatin satu rumah yang megah, langsung pengen karena mata melihat. Ya. Coba bayangkan kalau mata kita tidak bisa kita jaga, ya, dengan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, melihat yang diharamkan sama Allah, pasti di otak dia kepengen. Ya. Maka itu maksiat mata ini dampaknya apa yang ada dilihat oleh mata akan terekam di kepalanya, sehingga timbullah keinginan-keinginan yang tercela. Melihat daripada wanita yang bukan mahramnya, itu melihat daripada berjalan, dikatakan berjalan di belakang binatang yang buas,
binatang berbisa itu lebih afdol di depannya daripada dia berjalan di depan wanita. Ya, artinya supaya matanya tidak melihat wanita, dia posisinya di belakang, biarin wanita yang di depan, jadi dia tidak bisa melihat wajah wanita tersebut. Ya, tundukkan pandangan mata. Allah firmankan dalam Al-Quran untuk mukmin dan mukminat, ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata, menjaga mata dari melihat yang diharamkan. Katakan wahai Muhammad. Nah, ini kan Al-Quran yang mengajarkan, ya, memerintahkan kepada kita untuk menjaga agar mata kita terjaga dari yang tidak diridhoi Allah. Nah, kemudian menjaga kemaluan mereka. Nah, dari mata kok kemaluan? Pastilah, karena yang dilihat lawan jenis. Normal yang seperti itu, ya. Ada yang nggak normal ngelihat sama-sama jenis, ya, timbul syahwat. LGBT apa yang sekarang biasa digembos-gemboskan sama dunia barat, ya. Lawan jenis disukai. Kalau beda sama jenis, kalau lewat lawan jenis normal, tapi kalau tidak dengan cara halal itu enggak normal, ya. Makanya Allah perintahkan untuk kita laki-laki mukminin hendaknya menjaga menundukkan pandangan mata, ya, karena itu lebih mulia untuk kita kaum laki-laki, ya. Apa? Terjagalah kemaluan kita. Kalau kita bisa menjaga mata daripada melihat hal yang tidak, yang bisa memberikan efek kepada kemaluan kita, maka jaga mata tersebut, ya. Karena itu pengaruhnya bisa sampai kepada kemaluan, ya. Tidak ada telinga wala perut di situ. Ayatnya pun berkata, qul lil mu'minin wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dari mata langsung ke kemaluan loncatnya. Karena yang kita lihat mempunyai pengaruh sampai kepada kemaluan, ya. Yang demikian lebih mulia, lebih suci untuk wahai kaum mukminin. Yang dengan apa? Dengan menjaga pandangan tadi, ya. Dengan menjaga pandangan mata itu lebih satu perkara yang sangat mulia. Tidak usah disengaja, ya. Kalaupun disengaja, cepat-cepat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada bentuk insaf, ya, bentuk kembali kepada Allah, ya, dengan memohon ampun dan menyadari matanya telah melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Untuk perempuan sama, wa qul lil mu'minat ay yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Oh, apalagi selain wa yubdina zinatahunna illa wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaknya kaum wanita menjaga pandangan mata dari laki-laki, karena itu bisa pengaruh sampai kepada kekemaluannya. Menjaga dia punya kemaluan, kehormatannya kaum wanita. Sama seperti laki-laki juga mukmin yang pertama tadi, ayat sebelumnya. Begitu juga berlaku untuk wanita yang mukminah. Tamam. Dan tidak diperbolehkan untuk wanita yang mukminat menampakkan pada dirinya kecuali yang sudah boleh ditampakkan dalam syariat. Ya. Pendapat mazhab Imam Syafi'i, wanita itu semuanya badannya aurat. Nah, semua badannya aurat, dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajib ditutup. Kalau ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan selain wajah dan telapak tangan itu baru namanya aurat. Nah, tapi melihat sikon dan keadaan, kalau wajah kamu cantik dan menyebabkan fitnah yang melihat kamu, maka hukum untuk menutupin semua jasadmu, badanmu wajib. Tamam.
Nah, gitu. Yang punya suami punya istri, mesti suaminya ada rasa cemburu kalau istrinya dijadikan sasaran mata belang, mata buaya. Sama. Kita punya istri dinikmatin wajahnya sama orang lain, ya kasihan. Kasihan siapa? Kasihan dirimu gitu nah, suaminya. Mestinya cemburunya lebih kuat gitu. Ya, ini istriku, ini milikku. Kenapa orang lain yang menikmati, kan begitu. Walaupun tidak orang lain itu menyentuh dirinya, ya, tapi dia mendapatkan bagian atau andil menikmati wajah istri Anda. Ya. Akan ulama mengatakan boleh selain pakai wajah sama tangan. Enggak apa-apa. Memang boleh, ada yang mengatakan boleh selama kamu keluar nggak berdandan. Ya. Jangan dijadikan itu landasan, tapi kamu keluar tetap berdandan. Pakai sidau, pakai lipstik, pakai apa namanya yang alis mata, membuat wajahmu cantik. Nah, itu jadi haram hukumnya. Boleh itu wajah terlihat sama telapak tangan, seperti kalian kaum wanita sedang mendirikan sholat pakai mukena. Tamam. Nah, keluar seperti itu sudah tanpa ada rias di wajah yang diperbolehkan. Tapi kalau keluar pakai riasan cantik, ya, pakai lipstik, pokoknya jadi cantik lah, dilihat sama laki-laki yang bukan mahram bagimu, kaum wanita mukminah, haram hukumnya. Hati-hati ya. Kamu bisa dijadikan senjata iblis, dipercantik sama iblis untuk kaum laki-laki di luar sana yang mata jelilitan untuk menikmati wajahmu. Ya, dengan dia melihat maka timbullah di kepala orang yang kotor matanya dan isi kepalanya macam-macam hal. Tapi ingat, kita kadang-kadang menjadi penyebab. Apalagi yang dilarang perempuan keluar pakai wangi-wangian. Ya, berapa banyak seperti itu. Bahkan hadir majelis pakai wangi-wangi. Nah, hadir majelis pakai wangi-wangi. La haula wala quwata illa billah. Nggak jarang hidung laki-laki ketika perempuan papas sama dia. Tahu papasan kah? Berpapasan. Kecium aroma minyak wanginya. Ya. Itu bilang Nabi SAW, walaupun dia tidak melakukan perbuatan zina, dia mendapatkan dosa zina 40 kali zina. Ada riwayat 70 kali dosa zina didapatkan wanita yang pakai minyak wangi dan dicium laki-laki yang bukan muhrim atasnya. Nah, mau percaya omongan siapa ente? Majalah, Tempo, koran, tarakan, radar tarakan. Ucapan Nabi Muhammad SAW yang mesti kamu pegang erat. Ini kalau dari medsos kita percaya, omongan dari orang luar sana yang nggak ngerti siapa, nggak tahu siapa, yang nggak bisa jaga mulut kita pegang, kita percaya. Tapi omongan Nabi kita Muhammad abaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasih tahu istrimu, anak gadismu, ya. Hati ketika kamu dicium bau aroma minyak wangi keluar dari tubuhnya, mau keluar dari rumah, yang risiko bisa dicium wanginya itu dengan laki-laki yang bukan mahram di luar sana, kau ingatkan. Dosa 40 atau 70 kali dosa berzina walau kau tidak berzina menunggu di hadapanmu ketika kamu keluar dalam keadaan seperti ini. Aku cuma menasehati. Ya, selebihnya silakan. Kau mau tetap terapkan keluar pakai minyak wangi, silakan. Tapi aku sudah mengatakan seperti ini, terlepaslah nanti di akhirat tanggung jawabku di hadapan Allah. Bukan berarti aku mendiamkannya. Kasih tahu. Ya. Beda kalau di tengah keluarga mahramnya semua, di hadapan suaminya pakai wangi-wangi yang mahal, beli minyak wangi mahal-mahal ratusan ribu bahkan juta atau puluhan juta. Untuk apa orang lain nikmati? Rugi kamu. Nikmatin apa? Mereka ya nikmati aroma tubuhmu wahai wanita mukminah, tapi kamu mendapatkan dosa zina tapi tidak berzina. Sampai dahsyatnya itu ya. Dan begitu Islam menjaga untuk memuliakan wanita, dan itu menjadi perangkap syaitan. Hati-hati ya. Kasih tahu istrimu, anak gadismu ya. Kalau di keluarga di rumah wangi-wangi nggak apa-apa. Kalau mau keluar nggak usah pakai wangi-wangi dah. Ya.
bau keteak, bau comberan, bau ugot, nggak jadi masalah. Lebih bagus malah orang laki-laki nggak mau deket sama kamu, ya. Nah, apa kalau beda sama dengan sesama perempuan, ya, sesama perempuan nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau sampai kecium perempuan pakai aroma pada tubuhnya laki-laki yang bukan mahram, waliyadzubillah. Allah beri pemahaman, insya Allah, ya. Allah berikan pemahaman, Allah bukakan hati kita terhadap larangan-larangan. Di ayat tersebut Allah berfirman menyampaikan untuk menjaga mata, untuk menjaga kemaluan, tidak menampakkan daripada tubuhnya kecuali yang boleh ditampakkan, ya. Di luar wajah dan telapak tangan haram hukumnya untuk ditampakkan, ya. Kemudian Allah terus menjelaskan dari ayat-ayat setelahnya itu tentang siapa saja mahramnya, boleh menampakkan wajahnya, ya, atau tangannya di luar dari wajah dan telapak tangan dengan batasan yang sudah ditentukan syariat. Kepada siapa? Seperti mertuanya, abahnya, pamannya, terus ditutup. Ini ayat, Masya Allah, nih ayatnya ditutup. Allah firmankan wa tubu ilallah jami'a. Kalau telah terjadi kejadian yang aku larang, wahai Muhammad, kan katakan wahai Muhammad kepada laki-laki mukminin, menjaga pandangan matanya, menundukkan matanya, menjaga kemaluannya. Kepada perempuan mukminat, jaga pandangan matanya, jaga kemaluannya. Kemudian jangan tampakkan dari anggota badan kecuali yang diizinkan dan diperbolehkan, artinya tidak dihalangi oleh syariat. Andai itu terjadi sebaliknya, maka kata Allah, bertaubatlah kepada Allah kalian semua, mukmin mukminat. Nah, ya. Ditutup itu ayat tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minin. Semua kalian, mau laki mau perempuan. Andai sebaliknya yang terjadi, artinya apa? Kamu pernah membuka auratmu, kamu berdandan, kamu tidak menjaga pandangan mata, kamu tidak menjaga kemaluanmu, ya, maka bertobatlah kepada Allah. Pintunya masih terbuka kok, ya, masih terbuka. Wahai orang-orang yang beriman, lihat bagaimana sayangnya kasihnya Allah sama kita orang yang beriman, ya. Meski itu pernah terjadi, maka Allah tetap membukakan pintu untuk kita kembali. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian semua itu beruntung. Tahu makna tuflihun? La'allakum, banyak ayat-ayat yang menjelaskan la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Apa makna tuflihun di sini? Para ulama tafsir mengatakan yuflihu yaumal qiyamah bis sa'adatil 'azimah. Itu pertama, dia beruntung nanti di hari kiamat dengan mendapatkan, menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wal khulud mustamirrah la yafna, kekal dia di dalam kenikmatan, maksudnya surga yang tidak akan pernah sirna. Ada makna beruntung, ya. Kalau kamu baca Al-Quran tertulis la'allakum tuflihun, kalimat tuflihun itu maknanya ini, ya. Maknanya yang pertama, kamu akan menjadi orang di hari kiamat paling bahagianya orang, itu beruntung tadi. Tuflih itu, falah itu artinya beruntung. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Apa makna beruntung? Kamu orang paling bahagia nanti di hari kiamat. Itu pertama. Lalu yang kedua, kamu akan mendapatkan keabadian masuk ke dalam surga itu dengan nikmat yang mustamir, yang terus menerus, tidak ada henti. Nikmat terus kamu akan dapatkan. Ingat baik-baik, ketika kamu membaca Al-Quran ada kalimat la'allakum tuflihun, ini dua maknanya, ya. Nah, seperti Allah firmankan tadi, fatubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertaubatlah kamu, dengan kembali kepada Allah, dengan betul-betul menyesali, insaf, ya, taubat dengan sebaik-baik taubatmu atas semua perbuatan yang telah pernah dilakukan dari pelanggaran-pelanggaran apapun itu bentuknya. Kalau dalam konteks ayat ini untuk perempuan mukminat, laki-laki mukminat, menjaga matanya, ya. Pernah dia tidak menjaga pandangan mata, itu taubat kepada Allah.
atau dia tidak belum waliyadzubillah, semoga Allah menjauhi, dia tidak menjaga kemaluannya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kamu beruntung. Yang jadi masalah kalau tidak bertobat. Siapa yang ngomong ini? Saya kah? Oh enggak, Tuhan kita yang berkata dalam Al-Quran, firman-Nya, ya. Kalau udah Allah bilang la'allakum tuflihun, dengan catatan syaratnya kamu bertobat, pasti dia menjadi beruntung, pasti, ya. Kalau mengharapkan keberuntungan tanpa ada taubat dan kembali kepada Allah, menghayal itu namanya, ya, orang bodoh itu namanya. Bilang Nabi Al-Qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah dan menyiapkan amal untuk setelah matinya. Ada cerdas, ya. Tapi ada orang yang bodoh, ya. Balikan dari cerdas itu apa? Siapa? Orang yang berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang tinggi, tapi dia ditundukkan, ditaklukkan sama hawa nafsunya. Ada orang yang bodoh, ya. Taubat kagak tapi berangan-angan menjadi beruntung. Nah, ini orang bodoh. Allah beri pemahaman, ya. Pengen jadi orang yang beruntung, kita harus ikutin aturan, ya, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Baik. Kalau tidak, maka siapa yang tidak dapat memelihara mata, ia pun tidak dapat memelihara hati. Apabila pikirannya terbagi-bagi, maka tiada faedahnya ia membujang. Bahkan dikhawatirkan atas dirinya apa yang dikatakan Isa alaihissalam, iyyakum wan nazrata fa innaha tajra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Artinya, janganlah kamu memandang yang terhalang, karena pandangan tersebut menanamkan syahwat di dalam hati dan cukuplah ia sebagai fitnah. Kawinlah kalau memang udah nggak bisa menahan pandangan mata, tapi jangan dijadikan alasan, ya. Jangan dijadikan itu alasan, sedangkan kamu masih mampu untuk menahan, atau kamu masih menuntut ilmu, gitu ya. Oh, anak nggak bisa menahan lagi diri aneh, kalau nggak harus aneh kawin. Tapi jangan dibuat-buat, Allah Maha tahu. Ngomong sama bapaknya misalnya tadi, sama ibunya, sampai orang tuanya terbebani dengan kalimat anaknya tadi, mau gara-gara pengen kawin, ya. Takut nanti kalau nggak kawin, ya kamu upayakan tidak pacaran, kamu tidak kenal perempuan, jadilah wanita yang jijik sama laki-laki dan sebaliknya. Kamu laki-laki jijiklah sama wanita, artinya yang bukan mahram atas dirimu. Ya, kalau makna globalnya seorang ibu wanita, ya, artinya wanita yang nggak ada ikatan muhrim, yang tidak halal bagimu, kamu harus jijik sama dia, ya. Tahu gambaran kalau kamu melihat sesuatu yang jijik, kamu deketi? Itu ada kotoran ayam, jijik kan? Masa kamu deket-deket, kamu main dengan dia gitu? Gila kan? Orang gila yang seperti itu. Semua yang jorok, jijik, nggak ada yang mau mendekati. Nah, seperti itulah jadikan diri kita terhadap lawan jenis yang tidak ada ikatan halal, maka kamu akan beruntung, ya. Tapi kalau kamu matamu dihias sama syaitan, ada lagi rasa jijik sama perempuan, jadinya biasa. Maksiat itu jadinya naudzubillah terbiasa, ya. Jadinya terbiasa, udah umum jadinya, karena udah seringan dilakukan. Paham tuh? Tamam. Kata. Baik. Sa'id bin Zubair berkata, sesungguhnya fitnah Daud timbul karena pandangan. Daud alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya amshi khalfal asadi wal aswadi wala tamshi khalfal mar'ati. Hai anakku, berjalanlah di belakang singa dan ular, dan janganlah berjalan di belakang wanita. Ada maksudnya, ya, jalan di belakang singa jangan, atau ular jangan di belakang wanita, jalan di belakang wanita, saking bahayanya perempuan, ya. Tapi kalau perempuan yang mukminah, salihah, taqiyah, afifah, menjaga kehormatan lah, di tarim itu, perempuan tarim itu, kalau di depannya ada laki-laki, dia ambil jalan gang sebelahan. Ya, apa maksudnya? Menjaga kehormatan, ya. Sangkin mau berpapasan aja nih mereka nggak mau. Ada wanita di kota Tarim tuh,
Kamu tidak akan mendapati wanita di kota Tarim itu kecuali masih umur 7-8 tahun. 9 tahun, 10 tahun ke atas jarang kamu dapetin, kecuali mereka sudah masturah, tertutup semua. Kalau anak-anak kecil ya oke lah masih kamu dapetin. Ya, mau dia pakai jilbab, kagak pakai jilbab, masih kamu dapetin. Yang umurnya di bawah 9 tahun. 9 tahun ke atas tak bakal kamu dapetin. Ada kota Tarim. Ya, tak percaya? Ya, berangkat ke sono. Buktikan sendiri. Ya, 6 tahun, hampir 6 tahun saya di sana, Ustaz Hasan 4 tahun lebih di sana, tanyakan beliau. Ya. Makanya gak usah heran kalau orang balik dari Tarim itu harus cepat dikawinkan. Ya. Kamu tidak melihat bertahun-tahun perempuan sampai landing Soekarno-Hatta selesai matamu dibuatnya. Ya. Saya pernah duduk dengan Allahyarham Habib Abdullah bin Syahab Ainut Tarim itu. Ya, ketika pamitan kepada beliau untuk balik ke Indonesia, hampir semua tolabah para penuntut ilmu yang balik ke Indonesia yang berpamit kepada beliau, pertama yang ditekankan beliau itu menikah. Nah, mudah-mudahan antum pernah juga seperti itu. Nah, kenapa menikah? Karena itu menjaga muruah. Bahkan beliau tidak menganjurkan kepada kami yang pamitan rombongan saat itu ya, untuk berdakwah. Bukannya melarang berdakwah, artinya untuk banyak keluar ke berdakwah keluar itu sebelum kamu menikah. Lihat perhatian beliau, menjaga betul. Tapi kalau ente sudah punya istri, sudah menikah, silakan. Jadi kita kisaran gitu saja. Nah, mainnya di sekitar kampung itu aja, dakwahnya di musola aja, rumah kedengeran, tuh balik lagi. Nah, sekali habis menikah ke Kalimantan Utara loncatnya, kan bukan lagi di kampung. Itu karena kenapa? Karena memang fitnahnya luar biasa. Kaget kita, ya. Bertahun di sana ndak melihat wajah perempuan tuh ndak tahu bagaimana. Ya. Sekali landing di bandara, oh kacau semua. Ada yang bertanya bagaimana menyikapi yang seperti itu, Mak? Jawabnya indah. Jawab beliau Abdullah bin Syahab indah betul. Sampai sekarang masih ingat saya. Anggap aja tembok. Syubhaka jidar. Syubhaka ka'annaha jidar. Ente pandanglah mereka tapi kau anggap yang kau lihat itu tembok. Mafhum saya tembok ini nih tembok. Nah, berhidung, bermata, berkuping enggak ada. Rata walaupun dia cantik. Dan itu senantiasa akan diterapkan bagi mereka yang mendapatkan wasiat ilmu yang bermanfaat seperti itu. Tamam? Ya, kenapa? Karena dia bukan muhrim. Ente melihat sesuatu yang haram di matamu, lihat tidak bisa kamu nikmati. Yang ada ngotorin mata. Kalau udah kotor mata tuh, kotor hati kata kitab ini menjelaskan. Menanamkan syahwat di dalam hati. Nabi Isa mengatakannya. Ya, ada hadis Nabi Isa. Dan itu kalau terjadi udah cukup fitnah kamu dapatkan dari itu. Ya. Sudah cukup kamu dikatakan telah terfitnah. Kalau melihat mata kemudian timbul syahwat apalagi melekat di hati. Ini makna global. Apapun itu yang ada di dunia, kemewahan, harta benda, jabatan, kedudukan, apalagi wanita. Terlebih lagi wanita. Makanya berjalan di belakang singa dan ular lebih bagus daripada kamu berjalan di belakang wanita. Di belakang wanita aja nggak boleh. Artinya apa? Kamu tidak melihat dari depan, melihat karena dia sosoknya wanita, dari belakang kamu sudah bisa menghayal. Kamu sudah bisa berangan. Sangkin bahayanya. Ya, bilang Nabi, aku tidak meninggal fitnah setelah wafat aku. Kepada kalian kaum laki-laki yang lebih dahsyat daripada fitnahnya perempuan. Menjadi salah satu kekhawatiran Rasulullah perempuan. Makanya di hadis minggu lalu Nabi mengatakan apa? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Dalam hadis ma'syarus syabab alaikum bil ba'ah. Dalam riwayat yang lain ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Hendaknya kamu menikah wahai pemuda kalau seandainya kamu sudah mampu untuk melakukan menikah. Karena itu apa? Melindungi pandangan mata kamu dan menjaga syahwat kemaluan kamu dengan menikah tadi. Melihat di luar haram,
balik dia. Ada yang halal, pahala lagi ibadah. Nah, coba kalau belum menikah, nah, jagalah pandangan mata. Tim, sedikit lagi. Dikatakan kepada Yahya bin Zakaria, apa permulaan zina? Yahya alaihissalam menjawab, pandangan dan angan-angan. Ayal. Nah, habis mata melihat langsung pikirannya yang aneh-aneh. Itu awal mula perbuatan zina. Baik. Jika ia dituntut oleh nafsunya, Artinya tidak dikendalikan. Dia dikendalikan oleh nafsu, bukan mengendalikan nafsunya. Dia dikawal oleh hawa nafsunya. Nah, ini keadaannya. Baik. dan tidak sanggup mengatasinya, maka ia boleh menikah. Oh, cepat-cepat dah menikah. Kalau enggak khawatir berzina. Ya, khawatir berzina. Oke, di akhir zaman, bukan di akhir zaman, di zaman kita saat ini, ya, bukan perempuan saja yang afdol di dalam rumah, hatta kita laki-laki lebih afdol di dalam rumah daripada di luar. Dulu perempuan jarang keluar. Ya, timbullah bahasa apa modern yang dibuat sama orang-orang yang tidak beriman, kesetaraan. Laki perempuan harus setara. Lihat bagaimana hasilnya, nasibnya perempuan di sana. Harus setara, harus kerja, harus punya usaha sendiri, buka toko, buka ini. Suaminya nggak ada, suaminya keluar, yang jaga toko istrinya. Ada laki-laki usil toko sebelah, toko seberang, dia tahu jadwal kapan lakinya ada di situ dan tidak. Datang, assalamualaikum, apa kabar, tanya siapa nama, ini berapa harga, oh ngambil di mana, kelakar. Laki namanya bini kita, lakinya laki orang lain, laki-laki lain. Banyak itu terjadi, ya. Apa kesetaraan bagaimana? Tidak ada kesetaraan kalau menghinakan di mata Allah. Nggak ada kesetaraan kalau seandainya itu hina di mata syariat, khususnya untuk perempuan. Kalau dulu wanita jarang keluar, laki yang aktif di luar, ya, laki-laki cari nafkah sana sini, banting tulang. Perempuan enggak, ngerawat anak-anaknya, suami rumah suaminya, menjaga hartanya, nyiapin kebutuhan suami di rumah, menyambut kepulangan suami dari luar sana. Begitu, tamam. Nah, sekarang udah banyak pada keluar perempuan, ngeri udah, kayak kebalik. Mending laki-lakinya aja yang di rumah nyusuin, ngelahirin, ya, masakin, balik aja udah, perempuan yang cari nafkah sono, banting tulang kerja dan lain sebagainya. Yang dulu perempuan muhtaramah di rumah dia, ya, betul-betul menjaga kehormatan. Mudah-mudahan istri dan anak gadis kita termasuk hampir di zaman kita saat ini, mudah-mudahan selalu menjaga kehormatannya. Ya, zaman itu tetap begitu, tapi penghuni zamannya yang merusak. Ya, kitanya yang kadang di zaman penghuninya yang akan merusak. Zamannya tidak akan berubah. Pagi ada, malam ada, terbit matahari tetap pada porosnya yang tidak berubah. Penghuni zamannya itu yang akan rusak. Ya, keluar perempuan di zaman sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Ya, level itu aja sekarang udah lebih baik laki-laki di rumah daripada di luar. Ngeri. Lagi besok malam tuh, Sabtu malam Minggu. Dari 2010 sampai 2024 saya tinggal di Tarakan, keluar malam Minggu bisa dihitung nggak lebih dari 5 jari saya. Pas saya keluar, salah satunya tahun lalu, pas Hayam Isyraq, hari tasyrik itu, masih suasana Idul Adha, ramenya jalanan malam Minggu. Kaget memang malam Minggu saya tidak pernah keluar kecuali tahun lalu. Makanya tadi saya lihat kalender, ini kena malam Minggu lagi enggak nih tasyrik? Oh ternyata enggak. Lebarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada malam Minggu. Alhamdulillah, berarti malam Minggu majelis tetap jalan. Bahaya yang seperti itu. Mulanya dari mata, artinya jaga pandangan. Bukan kamu jalan mata menjem, apalagi yang bawa motor, celaka kau, masuk rumah sakit kau langsung kalau bawa motor menjem. Enggak, maksudnya jaga pandangan. Itu yang Allah perintahkan, ya. Jaga pandangan mata kita, mau lakinya atau perempuannya, ya. Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Sulaiman mempunyai penghasilan setiap hari 80.000 dirham.
Kemudian ia menulis surat kepada penduduk Basrah dan ulama mereka mengenai seorang wanita yang dikawininya. Mereka sepakat memilih Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian Muhammad menulis surat kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, Allah Ta'ala telah mengaruniai aku penghasilan dunia setiap hari 80.000 dirham, dan setelah beberapa waktu digenapinya 100.000 dirham, dan aku memberimu berlipat-lipat kali dari itu. Maka jawablah aku. Rabi'ah menulis surat kepadanya. Ini lamaran ya, Rabi'atul Adawiyah dilamar. Baik, apa jawabannya? Rabi'ah menulis surat kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, sesungguhnya zuhud terhadap keduniaan menenangkan badan, sedangkan kesukaan terhadapnya dapat menimbulkan kesusahan dan kesedihan. Apabila datang suratku ini, maka siapkan bekalmu dan beramallah untuk akhiratmu. Jadilah pelaksana wasiat dan jangan jadikan orang-orang sebagai pelaksana wasiatmu hingga mereka membagi warisanmu. Berpuasalah setiap hari dan jadikan kematian sebagai waktu berbuka. Adapun aku, seandainya Allah Azza wa Jalla mengaruniai aku berlipat-lipat kali dari apa yang diberikannya kepadamu, tetaplah aku tidak merasa senang untuk dilalaikan dari Allah Azza wa Jalla sekejap mata pun. Allahu Akbar, lihat tuh. Jangankan 10 ribu, berlipat ganda dari apa yang Allah beri kepadamu. Aku berharap tidak itu membuat mataku sekejap berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana orang yang sudah mempunyai hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, tidak ada ngaruh apapun yang terjadi. Dan ini lamaran, bukan pacaran. Tamam, ini lamar, ini laki yang betul kayak gini, cara yang betul kayak gini. Adapun diterima tidak diterima itu urusan belakang. Lamar bukan pacaran. Salah yang terjadi di zaman kita saat ini. Meski ditolak sama Rabi'atul Adawiyah, karena dia lagi asik sama Allah, hatinya terkoneksi sama Allah Tuhannya. Paham tuh? Ya. Terus maka dengan ini jelaslah bahwa sesuatu yang melalaikan terhadap Allah Ta'ala tidak ada jalan kepadanya. Apa yang bisa membuat bahagia dari dunia dan seisinya kalau itu melalaikan diri kita dari Allah? Toh Allah yang memiliki dunia, Dia yang memberikan dunia, semua milik Dia Allah. Kenapa kita lalai dari yang memberikan? Alangkah baiknya kita mempunyai hubungan dengan yang memberikan langsung gitu. Ya dengan tuntunan pintunya Nabi Muhammad, ya lewati ujian cobaan yang telah dipersiapkan Allah, semua tujuannya baik, ya semua baik, nggak ada yang tidak bagus dari Allah. Yang tidak baik itu bagi tergantung kita yang menyikapi, ya, sekalipun itu musibah tetap baik karena Allah mendatangkan. Ya, kalau orang mengatakan kalau orang tahu dan baik hubungannya dengan Allah, dia tidak akan mengatakan kok bisa, kenapa terjadi, bagaimana. Itu kan perkataan orang bodoh, seperti Imam Haddad sampaikan dalam syairnya, lau walim wa kaifa gauludil hamak ya'tarid Allah alladhi khalaq. Ucapan kenapa kok bisa, bagaimana ya, bagaimana bisa, itu ucapan orang bodoh, yang orang-orang nggak punya akal. Kenapa berkata seperti kok bisa terjadi, kenapa bisa, bagaimana bisa? Atau Allah sudah menentukan segala-galanya? Itu artinya dia tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Nah, orang yang sudah mempunyai hubungan dengan sang pencipta, tidak ada lagi nafsu dengan makhluk yang dicipta. Walau berlipat-lipat ganda dari 80.000, 10.000 dirham atau dirham, ya, ditawarkan dalam bentuk lamaran kepada Rabi'ah, tidak mau dia, ya, nolaknya dengan halus, ya, karena hatinya sudah kepada yang menciptakannya. Banyak semisal wanita soleha Rabi'atul Adawiyah, ya. Beberapa waktu lalu saya ceritakan tentang Syekh Sultanah. Ketika dilamar oleh Abdurrahman Segaf, orang besar, mugaddam tani, aulia di zaman itu, ditolak dengan nama lembut. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut dengan Nabi Muhammad.
La ilaha illallah. Allah muliakan hati kita untuk mendapatkan anugerah besar dari Allah insyaallah. Dimulai dengan mata kita terjaga, telinga kita terjaga, perut kita terjaga, lisan kita terjaga, tangan kaki terjaga, kemaluan kita terjaga, semua anggota badan kita tasarrufkan dengan izin Allah dan bantuan serta kekuatan darinya untuk mendapatkan ridhonya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan ikhwan yang menunaikan ibadah haji daripada muslimin muslimat khususnya dari negara Indonesia, wabil khusus dari kota Tarakan, semoga Allah berikan keselamatan untuk mereka, kesehatan, afiat, kekuatan, manasik ibadah mereka makbul di sisi Allah dan haji mereka mabrur kembali ke kota masing-masing dalam keadaan sehat afiat, salimin ghanimin mahfudin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afu.